di dokter teologi akan termakin runcing perdebatan. Kenapa? Mereka pakai pernyataan-pernyataan di Alkitab tanpa pernah mengalami penyataan Tuhan. Paulus rasul yang besar, amin. Yohanes rasul besar yang sangat membuka atau saudaraku, menciptakan sejarah bagaimana surga itu kitab Wahyu, bagaimana mengasihi 1-2 Yohanes, dan banyak hal lagi saudaraku. Ya, sejarah membuktikan saudaraku bagaimana Saulus jadi Paulus, rasul yang paling banyak menuliskan Alkitab yang baru 2/3 ya, kitab yang baru itu semua dituliskan sama Rasul Paulus. Kenapa dia bisa begitu? Pada ditinggal segi waktu, siapa yang lama yang percaya Yesus? Saulus atau 11 yang lain? 11 yang lain. Tapi kenapa saudara percaya? Kembali saudaraku, Saulus pernah mengalami penyataan. Amin. Haleluya. Memang Petrus, Yakobus, Yohanes ya, 3 pernah juga memang mereka saudaraku melihat satu yang baru kita baca juga skedul kita, melihat satu penyataan ketika Yesus ada di atas bukit, lalu mereka melihat di samping kiri kanannya ada siapa? Ada Musa dan Elia. Lalu murid ini berkata, alangkah bahagianya ya hati kami ada tempat ini. Kami akan bangun 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Itu namanya saudaraku satu pewahyuan luar biasa. Mereka sangat sukacita, ada satu pengungkapan, ya, ada satu penyataan luar biasa saudaraku. Saking sukacitanya saudaraku, mereka berkata kami akan bangun 3 kemah, 1 untukmu Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saudara, pernyataan itulah saudaraku yang buat kita sebenarnya ya lebih yakin dengan pernyataan firman. Makanya kita mengalami pekerjaan Tuhan secara pribadi langsung, ketimbang kita lebih banyak belajar tanpa pernah mengalami Tuhan. Banyak sarjana teologi saudaraku hanya belajar teori pernyataan tapi gak pernah mengalami penyataan Tuhan. Apalagi yang tidak pernah mengalami penyataan tentang kelahiran baru. Udah belajar teologi ya saudaraku, tapi gak mengalami kelahiran baru. Lebih parah lagi saudara, namanya matanya belum terbuka, mata rohani belum celik. Mau apapun saya bilang, kalau orang buta dia, ya saudaraku, dia kan bilang, gak tahu aku. Kalau mati kemana? Gak tahu aku. Padahal sudah dokter teologi, udah master teologi, gak tahu aku. Karena masih namanya orang buta, jawabannya apa? Gak tahu. Kecuali kalau kita udah celik mata rohani kita beraku, baru kita bisa berkata, sekarang aku melihat, aku udah tahu. Seperti firman Tuhan Roma 8 tadi saudara. Sekarang kita tahu Tuhan turut bekerja. Kalau dulu mungkin kita pikir, udahlah hidup begini terus. Tuhan turut bekerja. Sekarang kita tahu. Nah, jangan sampai kita nggak tahu lagi saudaraku. Makanya alami penyataan Tuhan. Dari mana dapatnya saudaraku? Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Yang terakhir, ya, yang terakhir kembali tadi Efesus pasal 6 tadi, sekali lagi baca bang. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya, sama-sama. Kasih karunia dapat Efesus 6 ayat 24. 1, 2, 3 ya. Dengan kasih yang tidak binasa. Kapankah kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa? Ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih ini pun saudaraku ada jenisnya. Ada orang mengasihi karena lagi ada berkat yang mengasihi. Istilah orang pacaran saudaraku, ada uang abang, nggak ada uang abang ditendang.
melayang, saudara. Nah ini gak begitu. Kasih yang tidak binasa, ada gak ada, tetap sayang. Amin. Cantik dan makin cantik, ya, atau makin jelek dia, saudaraku, karena kasih yang tak binasa tetap sayang. Udah makin keriput wajahnya, saudaraku, tetap sayang. Amin. Amin, saudara. Ibu gembala udah 60 ya sekarang, 60, ya kan? Aku 56. Tapi kok di penampilan, saudaraku, kayaknya wajahnya yang lebih muda, ya. Seandainya, saudaraku, wajahnya makin lebih tua lagi, saudara, harus tetap sayang. Haleluya. Ingat sesi pernikahan, keduanya bukan menjadi sama. Kasih karunia inilah yang akan memampukan saudara dan saya untuk bisa stay mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Mau apapun terjadi, saudaraku, tetap kasih Tuhan. Haleluya. Jika tidak, Tuhan berkata, gak enak dengar kutukan. Tapi apa mau dikatakan, saudara? Ini firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Yuk kita kasih Tuhan. Bukti kasih Tuhan telah nyata di dalam mati kayu salib. Bapa juga telah bukti kasihnya diserakan anak tunggalnya, saudaraku. Apa yang kita serahkan dalam hidup kita. Kalau ada permintaan ya untuk korban, saudaraku, untuk berbagi kasih kita kepada orang-orang yang tak mampu, silakan, saudaraku. Jangan sungkan-sungkan, jangan berhitung kali, ya. Ini baju baru kubeli seminggu lalu, nggak apa-apa, kasih aja. Kan toh nggak selalu pakai terus-terusan ini, saudaraku, ya. Kasih aja. Ini masih bagus, kasih aja lah, ya. Amin, saudaraku. Belajar kita mengasihi dengan kasih yang tidak binasa. Karena ada kasih karunia, yang kesanggupan ilahi yang mampukan saya, saudara, tetap mengasihi Tuhan. Sekali lagi, sakitkah kita, menderitakah kita, banyak masalah pun kita tetap mengasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan pujian, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Dan memang, saudaraku, kasih inilah yang akan menuntun kita kepada kesetiaan. Ku tetap cinta. Haleluya.